Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Seperti biasa, setiap episodenya kita akan mendengarkan satu kisah atau cerita tentang satu sosok. Untuk episode kali ini kita akan membahas apa nih? Membahas tentang Ronin. Ronin tuh nama atau? Ronin itu sebutan untuk seorang samurai yang telah kayak pensiun. Samurai itu bukannya samurai ini ya? Atau apa? Kalau pedangnya namanya katana, tapi manusia yang menggunakan katana itu disebutnya samurai. Oh. Jadi kayak sekelompok orang dengan senjatanya tuh katana. Nah, itu tuh disebutnya samurai. Oke. Berarti Nippon. Nippon. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa, kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Kita mulai dari sosok laki-laki. Tingginya nggak terlalu tinggi ya, maksudnya 170 untuk ukuran orang asing, nggak terlalu tinggi segitu. Badannya juga sudah kurus dan banyak bekas luka di seluruh tubuhnya. Beliau memegang katana kembar. Jadi dia tuh kalau lagi ribut gitu ya, kalau lagi bertarung itu menggunakan 2 katana. Di tahun 1943 kejadian ini berlangsung. Jadi sebenarnya historinya itu dengan adegan romansa. Tapi karena diselimuti oleh kekejaman propaganda Jepang, jadi ini cerita sangat pilu terus terang, sampai sosok dari laki-laki dan perempuan ini tuh selalu bersama di gedung yang saat ini sebenarnya masih bisa kita temui gedungnya. Namanya Kaito. Nama samurainya tuh Kaito. Kaito ini sebenarnya sudah tidak aktif lagi dalam pertarungan perang, namun karena rasa cintanya kepada tanah airnya yaitu Jepang, dia lebih memilih mengikuti kemanapun sang jenderal pergi. Dan lo bayangin dia tuh berangkat ke sini tanpa dibayar, karena kan sudah habis masanya. Jadi sebelum dia datang ke Indonesia, dia sudah menjajah negara yang lain gitu. Nah, di negara lain itu adalah terakhir kalinya dia bertempur. Ada satu cedera yang membuat dia sudah tidak bisa lagi berdiri di garis depan untuk perlawanan gitu, untuk melumpuhkan kawanan orang-orang seperti kita nih, pemilik tanah air. Namun ya naas, beliau jadi sekarang tuh hanya melatih tentara-tentara yang baru, dan juga sangat disayangkan tentara-tentara yang barunya itu banyaknya bukan dari bangsa Jepang lagi, tapi banyak banget dari bangsa Indonesia yang membelot, berkhianat untuk membantu Jepang. Jadi dia tuh merekrutnya dari pribumi. Para pribumi yang berkhianat. Sebenarnya cukup kaget ya, karena di buku sejarah tuh tidak dijelaskan gitu. Sebenarnya kan kita tahu ya, maksudnya di kalau kalangan Belanda ada Londo Ireng gitu ya. Nah, gue pikir tuh di pertarungan Indonesia melawan Jepang itu tidak ada pengkhianat sebesar itu. Ternyata justru lebih besar pengkhianatan bangsa kita di era Jepang ketimbang yang Londo Ireng itu. Iya. Kalau Londo Ireng mungkin karena dia
pengen nyari kekayaan, terus sama kayak ketenaran, disanjung-sanjung gitu. Tapi kalau ini tuh bener-bener karena takut atau karena capek ya, lelah gitu dengan penindasan dari Perang Dunia Kedua. Kita nggak bahas ke arah sana karena poin yang mau gue jelasin adalah tentang sebegitu peran perempuan itu ternyata besar dibalik gagahnya seorang laki-laki, dan kebetulan dia adalah kayak sebutannya kayak veteran samurai lah. Nama Tentara Kesatuan Angkatan Darat Jepang pada masa itu bernama Dai Nippon Teikoku Rikugun. Pasukan itu awal datang ke Indonesia di tahun 1942 itu dengan 150.000 pasukan angkatan darat. Sebanyak itu, dan sosok ini adalah salah satu di antara itu, tapi yang tidak terhitung. Berarti kalau sama dia berarti 151.000. Karena kan dia tuh sudah seorang samurai yang tidak memiliki penguasa atau sudah menjadi veteran dan mencari pengakuan gitu. Jadi dia tuh mencari kesatuan lagi yang bisa menerima dia. Tapi dia tuh nggak ngotot buat aku pengen ikut perang lagi gitu. Aku mencari tuanku lagi gitu, enggak. Ya udah gitu. Yang penting aku berdiri untuk membela negaraku gitu, karena aku sangat mencintai negaraku dan aku sudah berjanji untuk sehidup semati dengan negaraku. Apapun yang terjadi di sana itu sudah resiko, katanya. Pada saat itu, saat dia didatangkan ke Jawa Barat, itu dia jadi kayak tentara yang cuma gada-gidik aja, ngecek sini, ngecek situ, ngecek perlengkapan senjata, sampai penyitaan barang-barang pusaka Nusantara. Jadi kayak pengawas. Kayak humas ya? Lebih ke pengawas ya. Pengawas ya. Ada satu perempuan bernama Ratih. Ratih ini sebenarnya itu bukan orang sini, tapi dia ditugaskan untuk melayani para tentara. Melayani dalam hal Kutip. itu. Ya, waktu ada beredar bukan berita sih, informasi tentang kalau dulu tuh, tapi Prati itu kan pribumi berarti ya. Pribumi. Yang para gadis pribumi melayani para tentara Nippon itu ya. Yang disebut Jugun Yanfu. Jugun Yanfu itu adalah bahasa Nippon ya. Bahasa Nipponnya. Untuk wanita-wanita yang memang ditugaskan untuk melayani hasrat para tentara. Tapi Ratih ini sama sekali belum disentuh sama tentara karena dia masih kecil. Usianya? Oh enggak. Usianya kayaknya sekitaran 13 atau 14 tahun. Masih kecil, dan perawakannya juga bukan yang tinggi gitu, cuma karena lekukan tubuhnya sudah jadi gitu, jadi kelihatannya seperti orang dewasa, tapi karena suaranya terus tingkah lakunya masih kekanak-kanakan, jadi mungkin tentara-tentara juga kayak mendingan cari yang sudah dewasa aja gitu. Padahal yang digambarkan dari Nippon itu adalah tentara-tentara yang keji. Tapi ternyata di satuan ini cukup banyak yang memakai hati nurani. Gak nyangka sih sebenarnya. Ratih itu adalah seorang anak yang ayahnya terlilit hutang. Ayahnya terlilit hutang karena dia berusaha untuk berjualan kopi, jadi biji kopi gitu, tapi mungkin ada satu dengan lain hal, panennya selalu gagal dan akhirnya harus menjual anak gadisnya ke
kayak orang Indonesia penadahnya tuh. Rati sehari-harinya melihat bahkan mendengar adegan demi adegan kekerasan yang dilakukan tentara kepada para wanita di kamp konsentrasi Jepang. Di situ hal-hal yang dia lihat membuat dia tuh jadi kayak punya pola pikir sangat-sangat dewasa. Karena sudah setahun dari 1942 ini ke 1943 ini kejadiannya, dia udah cukup jadi penonton hal-hal yang kurang menyenangkan gitu. Kau bayangkan satu gadis Indonesia itu bisa melayani 10 hingga 20 tentara selama satu hari. Dan Rati di situ tugasnya ngasih makan, ngasih minum, ngebersihin, bahkan ngemandiin, ngeberesin kasur ataupun ruangan yang sudah berantakan. Kenapa harus dimandikan? Karena si perempuan-perempuan Jugun Yanfu ini kebanyakan udah lemas, jalan aja udah nggak bisa. Jadi Rati itu di situ menolong semua wanita yang sedang trauma berat dan kesakitan. Itu dalam satu hari 10 kali itu beda pria atau sama? Beda, kadang ada yang beda pria, kadang rame-rame. Jadi Rati di situ gimana nggak trauma nggak? Maksudnya dia tuh harus masuk ke beberapa ruangan, harus masuk ke beberapa kamar dan harus mengurus semua Jugun Yanfu yang ada di kamp konsentrasi itu. Misalnya si Jugun Yanfu-nya ada 20 orang, berarti 20 penderitaan tuh dia telan kan. Pasti kan cerita dong, tadi aku diginiin, aku misalnya disiksa. Nah, yang menelan pasti si Rati kan. Nah, Rati tuh selalu tanya pada saat kita mediasi gitu, kebetulan dia tuh selalu tanya, apakah saat ini kalian bisa memiliki hak atas tubuh kalian? Tanya Rati pada ke gue. Di situ gue langsung bilang, aku memiliki hak penuh atas tubuhku sendiri. Berterima kasihlah kamu, karena pada masa itu kemerdekaan bukanlah untuk kami. Jadi ternyata kita kan merdeka 17 Agustus. Tapi kejadian itu berlangsung sampai ke September 1945. Jadi iya, maksudnya tuh sesulit itu Jepang meninggalkan Indonesia ya. Gue tuh bingungnya gini, Rati tuh bilang, aku sudah pasrah, tapi jangan pernah dekatkan lagi orang-orang itu dari hadapan aku. Jadi gini, si Rati ini sebenarnya kan anak baik ya, tapi dia terpaksa untuk tinggal di kamp konsentren dan melayani para wanita-wanita Jugun Yanfu ini. Dia tuh udah berusaha kabur, udah berkali-kali berusaha kabur, tapi setiap kabur itu dia selalu ketangkap. Sampai ada satu sosok laki-laki Jepang yang kita sebutkan di awal, itulah yang akhirnya menolong Rati. Jadi setiap dia kabur kan dia dipukulin. Nah, si samurai ini itu nolong. Udah, biar aku aja yang pukulin Rati, misalnya gitu. Jadi dia ngebohong nih ke satuannya, padahal dia tuh nggak mukulin Rati. Nanti Rati itu dikasih darah dari misalnya dari lantai yang ada darahnya, dipeper-peperin ke bajunya Rati, biar kesannya tuh Rati tuh habis disiksa. Padahal sama sekali nggak pernah disiksa. Karena kasihan. Rati tuh diam-diam tuh disuplai buku-buku oleh Kaito.
Jadi Rati itu kerjaannya tuh kalau siang-siang tuh kalau lagi nggak ada kerjaan gitu, nungguin kamar yang udah selesai gitu, dia tuh sambil baca. Jadi Rati itu bisa bahasa Jepang karena ya itu sering interaksi ngobrol sama Kaito gitu. Sampai-sampai ada satu momen di mana Kaito dipaksa untuk pergi ke luar kota. Tapi nggak lama, ternyata tuh hanya sekitaran 4 hari. Rati di situ mikir, apakah nanti kalau misalnya Kaito ini pergi, aku sudah tidak ada lagi yang melindungi, berarti aku harus melindungi diri aku sendiri. Nah, ternyata betul 100% apa yang jadi ketakutannya Rati. Pada saat itu Kaito nggak ada, Rati dipaksa untuk melayani mereka yang tentara yang selain Kaito itu ya. Padahal sebelumnya waktu masih ada Kaito tuh satu tentara pun gak ada yang berani deketin Rati. Karena mikirnya kan Rati milik Kaito gitu. Dan juga Kaito itu bukan seorang prajurit biasa, dia adalah seorang samurai kan, dimana katananya aja kembar. Pada masa itu tuh yang punya pegang katana kembar tuh udah next level gitu dari yang cuma single katana. Kayak udah beda pangkat gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, dia juga kan walaupun di situ sudah tidak jadi sudah tidak mampu berperang lagi, tapi kan dulunya sempet jadi senior yang dikagumi gitu di satuannya. Rati gak pernah nyangka kejadian pertama kali gitu, hilangnya kevirginannya dia tuh dengan hal sekeji itu. Kau bayangkan, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Beda pria. Iya. Dan dia sampai nangis dan mohon maaf dari kemaluannya sampai duburnya robek. Tapi dia nggak meninggal. Terus dia ditolong sama kayak perawat gitu, dan itu orang Indonesia. Dia ditolong di situ, dijahit dan nggak pakai bius. Ya mungkin keterbatasan ya, maksudnya keterbatasan peralatan medis, terus keterbatasan obat mungkin gitu. Apalagi kan itu sedang terjadinya perang besar. Kaito akhirnya pulang ke kesatuan itu, maksudnya pulang ke markas itu, dan melihat keadaan Rati sedang kayak mengerang gitu, kayak gitu, nangis. Jadi Kaito tuh lihat sendiri Proses menjahitnya. iya. Terus ditanya dengan paksa gitu, ada apa? Jawab, ada apa? Kita tuh marah sama tentara-tentara yang lain yang memperlakukan Rati dengan tidak senonoh gitu, dengan biadabnya. Tapi semua tentara tuh kayak nggak peduli. Yang sudah terjadi biarkanlah terjadi, katanya. Gak pedulinya itu kayak yang acuh tak acuh, atau karena dia tidak menghormati si Kaito? Acuh nggak acuh, maksudnya kami menghormati kamu gitu, kayak abang gitu kan. Tapi hal itu ya sudah terjadi, mau diapain? Kaito di situ nggak ngomong apa-apa, diem aja. Terus semenjak kejadian itu Kaito tuh nggak ngurusin lagi masalah perlengkapan kebutuhan militer. Jadi bener-bener fokus nolongin, ngobatin, ngecek si Rati ini. Dan pada saat jahitannya aja tuh belum kering, Rati tuh tetap dipaksa untuk ngurusin para Jugunianfu. Yang dimaksud ngurusin tuh gini ya, dia tuh harus bolak-balik ngambil air di sumur untuk membandiin para si Jugunianfu, ngebersihin kotoran, mencuci spray, nyisirin rambutnya, ngeberesin muntah atau ludah, sperma-sperma yang berhamburan di ruangan. Jadi ketika sampai
saat dia jalan ngangkatin air tuh itu darah udah ngalir. Nah kayak itu tuh cuma ngeliatin dari jauh sampai kayak anjing biadab gitu, anak sekecil itu. Sepeduli itu gitu kan. Heeh. Kaito sama Rati. Nah Rati tuh tetap ngelakuin itu walaupun nggak ada yang kayak ngecek gitu, hari ini lu udah kerja belum nih gitu, enggak. Tapi dia mikir gini, mereka butuh saya, kalau saya nggak bantu akan seperti apa gitu mereka dengan keadaan itu. Maksudnya Rati tuh ngerasain satu malam menjadi mereka aja sulitnya bukan main, ini lagi mereka berbulan-bulan lamanya bahkan bertahun-tahun melakukan hal itu gitu. Kalau misalnya aku nggak ngurusin mereka tuh siapa yang mau ngurusin mereka? Sampai-sampai ada satu Jugunianfu yang gimana ya, kakinya tuh sampai udah nggak bisa lurus lagi karena jadi dia kan ngangkang terus ya. Jadi kakinya tuh kalau dilurusin tuh jadi kayak sakit katanya, bukan patah, cuma gimana ya, jadi kayak sakit gitu Kerang apa bekas? katanya, sakit gitu ininya tuh. Jadi gini terus kakinya. Jadi kalau misalnya mau turun dari kasur tuh dibantuin gitu buat ngelurusin kakinya. Nah yang lain-lain tuh posisinya udah ada yang diikat di kayak apa ya, kayak teralis jendela, ada yang diikat di, jadi ada satu kamar yang kasurnya itu ada tiang terus ada kelambunya. Nah satu Jugunianfu ini diikat dari batang tiang satu ke batang tiang lainnya. Dari sini ke sini. Iya. Dan posisinya itu menungging. Jadi gini. Nah, jadi setelah melakukan hal itu, nanti Rati tuh buka iketannya, terus nolongin dia, mandiin dia, pakein dia baju gitu. Intinya tuh waktu Rati sempet kabur 3 kali, terus pas dia ketangkep, dia nggak ada perlawanan karena dia mikir, aku tuh nggak boleh egois dan nggak boleh marah sama keadaan ini. Aku inget sama kakak-kakak yang sedang melakukan kayak gitu. Maksudnya seakan-akan Rati tuh kayak bertanggung jawab penuh atas kesehatan mereka nggak sih. Terus misalnya kalau ada yang lagi demam, Rati tuh sibuk nyari perawat, tolong cek si kakak ini, terus minta obatnya, terus harus apa, harus gimana gitu, pertolongan pertamanya apa. Jadi dia tuh sampai diajarin sama perawat-perawat di sana, takutnya nanti aku tertembak kata perawat-perawatnya, ataupun aku ditempatkan di camp konsentran lain, kamu bantulah mereka dengan sebisa kamu. Jadi diajarin yang basic gitu loh, pokoknya hal-hal yang kayak gitu itu dikerjain sama Rati sendirian. Sampai yang darah mengucur itu satu Jugunianfu nangis kayak, kamu diperlakukan kayak kita, iya tapi cuma 1 hari itu aja. Kayak aduh gitu, padahal mereka sudah berjanji gitu tidak akan pernah menyentuh kamu karena kami butuh kamu, siapa lagi yang bisa ngurus kami kalau bukan kamu. Gak apa-apa, iya gak apa-apa, aku bisa, aku kuat. Jadi sampai-sampai si Jugunianfu ini kan makanannya enak-enak, jadi walaupun dia disiksa tapi orang-orang Nippon sana tuh nyediain makanan tuh banyak banget nih ke si Jugunianfu ini, yang ke 20 orang ini. Sebenarnya gue juga nggak jelas ya, maksudnya itu tuh ada 20 orang kah atau belasan, intinya sih lebih dari 15 orang, cuma jelasnya tuh nggak kelihatan gitu berapa orang. Itu Jugunianfu yang lain kan makannya dengan enak ya, meskipun diperlakukan seperti itu. Yeah. Tapi Rati itu kan beda ya, maksudnya dia disentuh pun karena 1 hari itu. Tapi dia sama makannya. Enggak. Makannya dikasih sama Jugunianfu yang lain. Iya, tapi jadi kalau ya Rati itu kalau misalnya ada sisaan makanan dari tentara, misalnya di panci itu sisanya misalnya sup misalnya, ya udah makan yang ada aja. Lambat laun perasaan itu muncul nih si Kaito tuh. Perasaan itu muncul, terus akhirnya dia menyatakan perasaannya gitu, dan Rati menerima.
Terus Rati bilang, aku tidak akan pernah bisa ikut tinggal bersamamu di negaramu gitu. Aku tetap mencintai tanah air aku. Oh iya, nggak apa-apa katanya. Jadi pada masa itu Nippon itu udah pede, dia tuh bakal bener-bener bisa tinggal di Indonesia selamanya gitu, dan Indonesia akan menjadi negara kedua mereka, karena kan di sini banyak banyak bahan pangan. Jadi menurut mereka ini adalah tempat tinggal yang ideal untuk hidup. Nah, Kaito ini dikasih tugas untuk, kita kan kembali di cerita awal, Kaito adalah sebagai orang yang mengumpulkan benda-benda rampasan dari orang Indonesia kan, kayak keris yang kayak gitu. Nah, kejadian itu di tahun 1943 nih, akhirnya 1943 Kaito dapat beberapa keris, tapi kerisnya ini udah nggak tajam lagi. Ada satu senyawa kimia bernama arsenik. Nah, arsenik ini sebenarnya adalah racun, tapi dia juga bisa membuat si keris-keris ini tuh akhirnya jadi tajam lagi. Jadi kayak hilanglah karatnya atau apalah gitu. Jadi mengkilap. Iya, jadi kayak tajam lagi dan jadi indah lagi gitu. Nah, si arsenik ini akhirnya diberikan berkarung-karung kepada si Kaito. Bentuknya tuh bubuk yang dikasih ke Kaito nih. Cuma kan kayaknya si arsenik ini ada yang cair juga, tapi kebetulan kejadian itu tuh arseniknya bubuk. Si arsenik ini pas udah dicek terus dipakai dikit, itu pun dengan kayak apa ya, sarung tangan yang tebal, terus dia pakai baju full juga, pokoknya bener-bener nggak bisa megang si arsenik deh, bener-bener hati-hati banget. Pas dia lihat, oh iya kinclong juga, oh, akhirnya bagus gitu. Setelah itu dia jaga karung-karung si arsenik ini supaya tidak terjamah orang lain, karena takutnya orang lain nggak tahu terus bahaya gitu. Ada 3 orang tentara. 3 orang tentara ini meminta si Ratih untuk buka baju di satu ruangan itu, di satu ruangan yang biasa dipakai sama Kaito untuk membersihkan keris. Sudah bisa kebayangkan berarti ada arsenik di situ. Di situ dia buka baju dan ditaburi arsenik dari atas kepalanya. Tidak terjadi apa-apa pada saat itu. Tidak terjadi apa-apa karena mungkin nggak ketemu air atau nggak ketemu racikan yang lain mungkin ya. Pokoknya kan si arsenik ini adalah senyawa kimia yang kalau ketemu senyawa kimia yang lain dia akan bereaksi gitu. Nah, pada saat kena kulitnya si Ratih ini nggak langsung bereaksi. Terus dikirain tentara itu bukan arsenik, malah tepung. Kok tepung warnanya agak ke abu gitu. Jadi tuh mereka ngiranya itu tepung yang sudah tidak layak konsumsi. Jadi akhirnya dipergunakan buat main-main lah dengan si Ratih. Nah, akhirnya mereka keluar gara-gara Kaito masuk ke ruangan itu dan marah gitu. Wih gitu. Nah, akhirnya mereka keluar lari-lari terus ketawa-ketawaan gitu. Terus dia ngelihat Ratih dengan keadaan sudah berlumuran dengan arsenik. Di situ dia kaget bukan main dong. Kaget bukan main, dan si arsenik ini tuh jadi kayak menyerap di kulitnya si Ratih. Jadi enggak yang kayak pas awal tuh agak tebel gitu kan, terus lama-lama dia tuh kayak agak lengket. Mungkin karena Ratihnya keringetan atau gimana, gue kurang paham. Karena masa itu kan gak pakai AC gitu kan, panas. Pokoknya dia jadi kayak agak nempel, terus seperti membentuk apa ya, kayak besi yang dipanaskan gitu. Jadi kayak ada cairan kayak logam gitu. Nah, jadi badannya tuh kayak penuh logam. Beberapa sih, nggak semua, beberapa. Itu dia sibuk ngasih air apa segala macam biar si arsenik ini luntur, tapi ternyata sulit. Dan akhirnya dia dirawat, si Ratih ini dirawat,
gimana caranya biar dia tuh bisa hidup normal lagi gitu, walaupun kulitnya ya udah nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Tapi Kaito tuh sedang berjuang sekali gitu. Aku sangat-sangat berjuang untuk mempertahankan kamu karena aku sangat-sangat ingin bersama kamu. Tapi akhirnya Rati tuh meninggal karena mungkin ada efek samping dari si arsenik ini. Itu berlangsung sekitar hampir 2 mingguan kejadian itu. Nah di situ Kaito marah besar sama si 3 orang tentara itu. Dia marah besar, terus dia bunuh dengan katana dia tuh yang kembar. Tiga-tiganya? Iya, dia bunuh karena saking marahnya, dan dia lebih memilih untuk harakiri. Harakiri itu bunuh diri? Iya. Dengan menghunuskan langsung katananya di dalam perut dia, dan bukan dari kiri ke kanan tapi dari pinggir ke tengah, sep, gitu, dengan katana kembarnya dia. Dan dia meninggal di atas mayatnya si Rati. Jadi karena Rati kayak orang yang tidak berharga gitu mungkin di kalangan situ, jadi Rati itu nggak dia nguburin. Makanya pada saat kejadian Kaito marah besar dan akhirnya ngebunuh tentara itu, jenazah Rati masih tergeletak di kasur. Jadi Rati tidur di kasur meninggal, Kaito berdiri di atas kasur. Jadi dia naik ke atas kasur. Jadi pas lagi dia harakiri ini, badannya Rati dipenuhi dengan darahnya Kaito. Jadi posisinya dia menindih Rati? Iya. Kayak pelukan gitu ya? Iya, kayak pelukan gitu. Akhirnya meninggal. Iya, begitu. Saking cintanya Kaito sama Rati ya. Tapi kasihan juga ya dijailin, padahal kan niatnya bukan nituin arsenik ya, tapi disangkanya tepung. Tiba-tiba naburin arsenik. Tapi sekarang dia kayak masih naburin itu. Iya, luka-luka. Jadi itu ada Kaito? Ada, beriringan. Tapi nggak marah si Rati? Ke siapa? Kaito. Dia nggak marah ke Kaito, enggak. Enggak. Dia tuh kayak yang sudah pasrah gitu, menerima takdirnya gitu. Tapi dia juga nggak yang mengingat keluarganya, mungkin karena benci kali ya sama keluarganya, karena sudah menjual dia gitu. Cuma dari satu-satunya sosok yang bisa bikin gue langsung kayak gimana ya, jadi dia tuh bukan hanya memberikan gambar dan menceritakan kisah gitu, tapi dia tuh memberikan rasa. Itu yang paling sebenarnya gue gak suka nih, komunikasi dengan satu sosok tapi dia memberikan rasa. Jadi otomatis kita tuh akan bisa merasakan kesehariannya dia selama dia hidup. Rasa bingung, pasrah, linglung, sakit hati, patah hati terberat gitu. Sampai dia juga sangat-sangat mempertanyakan ini tuh dunia gitu. Hidup dan perjanjian aku terhadap Tuhan tuh harus sebegitu menyedihkankah? Kenapa Nippon pada masa itu amat sangat mudah untuk harakiri? Gue juga gak ngerti. Kejam. Ke diri dia sendiri aja kejam. Gue aja yang dengar ceritanya terenyuh sih. Ya kan? Jadi dia tuh memberikan rasa itu gak main-main. Gue sampai kayak yang aduh, ini tuh kasihan sih Rati. Yang gue suka itu dari kata-kata yang cerita tadi, dari yang pas dia bilang kamu pada zaman sekarang kamu ada kekuasaan akan dirimu sendiri, akan tubuhmu, akan tubuhmu sebagai wanita. Terus kita bilang kan ada, karena kan saat ini berbeda dengan saat dia ya, kayak gitu. Dan dia bilang berterima kasihlah karena pada zaman Rati dia tidak punya kuasa akan tubuhnya sendiri. Ya alhamdulillahnya ya kita mah di saat ini wanita sudah punya kuasa akan dirinya sendiri gitu.
tidak mengalami hal keji seperti pada zaman Ratih. Dan itu tuh nggak yang tua-tua banget kan, biasanya kita tuh ceritanya 1800 1000 sekian itu masih baru dan sekalam itu. Gelap sih. Tapi memang cerita Nippon pun memang kejam. Kejam. Bahkan katanya kan ada yang bilang lebih kejam dari Belanda. Betul. Ya begitulah cerita dari Ratih. Sebenarnya kita tuh tadi mau nyeritain Kaito apa Ratihnya sih? Kaito sebenarnya. Kaito sebenarnya. Sosok yang nempel tuh Kaito, cuma ternyata Kaito tuh tidak sendiri, di belakang Kaito tuh ada satu perempuan gitu, karena tubuhnya kan masih kecil jadi gak kelihatan. Tapi ya memang berkaitan satu sama lain gitu kan. Dan lebih apa ya, lebih deepnya itu cerita dari Ratih, dari sisi Ratihnya mungkin ya. Jadi untuk kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita.